Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Walaupun sudah siang, tapi semangatnya masih semangat pagi ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, biar acara pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti 1 jam ke depan. Nah, untuk doa nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas dipimpin doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Allahumma amin. Sebelumnya saya akan mengabsen ya untuk kelas 10-1. Adinda Talida Murtado. Alisa Tri Hapsari. Alia Budi Agustin. Arafatun Nisa. Ayu Sri Mulyaningsih. Cahya Fania Oktavia. Cantika Adelia Putri. Dwi Naisila Putri Makmun. Elsa Aulia. Filda Aurelin Maharani. Ika Pramestiana. Inayatul Baghiyah. Indah Nurani. Irma Nur Faizah. Lulu Aulia. Naura Ulumi. Nur Maufuri. Nurul Azizah. Riko Adi Saputra. Risma Hanun. Samsul Huda. Ada ya. Cindy Aulia. Siti Arisko Tri Ayuni. Umilia Rizkan. Yang terakhir Fiangka Aulia. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Artinya kalian sehat-sehat semua. Allahumma amin. Di cuaca yang panas seperti ini tolong jaga pola makan ya kan. Tetap istirahat yang cukup biar kalian tenaganya bisa fit, apalagi sebentar lagi kalian akan mengikuti perkemahan ya di SMA Negeri 1 Pangka ini. Mudah-mudahan saya doakan kalian selalu sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, selanjutnya adalah kita membuat kesepakatan kelas ya. Tujuannya biar apa? Biar nanti pada saat proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar serta kondusif ya. Kira-kira kesepakatan yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa saja? Ya. Mendengarkan, Pak. Oh, mendengarkan. Ya, bagus. Ya, kita harus selalu mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ya kan? Khususnya Pak Guru yang ada pada pembelajaran kali ini. Dan umumnya kepada kalian semua nanti pada saat acara diskusi. Kemudian apa lagi untuk ya, apa Mbak?
Ya, harus fokus ya. Walaupun sudah siang, kalian tetap fokus dengan materi tentang pembelajaran pada hari ini. Yang selanjutnya adalah ya, menyimak. Ya, harus menyimak biar kalian paham, biar kalian bisa memahami, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Jadi hargai yang berbicara di depan. Ya kan? Hargai orang yang berbicara di depan, baik itu Pak Guru, baik itu Bu Guru ataupun teman kalian yang lagi mempresentasikan tugas kelompoknya. Paham ya? Sepakat ya? Sepakat? Enggak ada penambahan lagi? Atau ada yang mau dikurangi? Nah, tidak ada. Kalau sepakat, kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Ya. Tujuan yang pertama itu adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian dan arti penting daripada pengenalan diri. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengelola kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dan memiliki kesadaran akan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh diri sendiri masing-masing. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kemudian sebelum saya masuk ke tahap inti, ya kan, alangkah baiknya kalau kita ice breaking dulu, ya, menyegarkan otak biar otak kita fresh lagi, ya. Setelah dari pagi kalian mengikuti pelajaran-pelajaran yang mungkin ada matematika, bahasa Inggris, ya kan, yang bikin lelah otak, ya kan, kita coba refresh, ya. Tapi refreshnya dalam bentuk gambar saja, kita nggak usah senam otak, ya, nggak usah senam jari, tapi menggunakan gambar. Mudah-mudahan dengan ice breaking yang nanti akan saya tampilkan bisa merefresh otak kalian yang panas kemudian menjadi dingin kembali. Siap ya? Siap. Oke. Ya, ini ice breaking untuk merefresh otak adalah berupa kuis. Nah, kuis berikut ini terdiri atas 4 pertanyaan untuk menguji apakah Anda qualified menjadi seorang profesional. Ya, pertanyaannya mudah saja, jadi jawab saja sebisa Anda atau sebisa kalian. Ya, dan jangan melihat jawaban di halaman berikutnya sebelum Anda menjawab. Siap? Oke. Soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya memasukkan seekor gajah ke dalam iya salah, mohon maaf. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Ya, yang bisa jawab, Cong. Oh iya, Mbak, silakan. Oke, coba ya kita lihat jawabannya sesuai atau tidak, ya kan? Ini tidak ada nilai plus, ya, tidak ada jawaban benar dan salah. Ini hanya sebagai hiburan saja, ya. Jawabannya adalah buka kulkas, jerapahnya dan tutup kembali. Biasanya ada pertanyaan, jerapah kan besar, Pak, berarti kulkasnya besar. Ya nggak usah sampai situ, cermati aja pertanyaannya, ya kan? Ya. Contoh, ya kan, ini adalah tes untuk menguji apakah Anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks. Jadi nggak usah ditanyakan, berarti kulkasnya besar, Pak, kulkasnya ini itu, Pak, nggak usah. Ya kan, ini adalah sebagai hiburan semata untuk merefresh
Otak. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Yuk, yang bisa jawab. Saya Pak. Ah, iya. Mas, silakan Mas. Buka tutup kulkasnya, keluarkan jerapah yang tadi. Bingung lagi nih, buka tutup kulkasnya sudah dibuka, ditutup. Coba jawabannya yang benar. Buka kulkas, Ya. keluarkan jerapah, Ya. masukkan gadget. Nah, masa buka tutup, ya kan? Kayak pintu tol aja, ya. Ya, jawabannya adalah nah, tes ini menguji kemampuan Anda untuk berpikir menyeluruh atas tindakan yang sudah Anda ambil. Pertanyaan yang ketiga. Nah, Raja Hutan atau Lion King menjadi tuan rumah konferensi pada para binatang. Semua binatang tentunya hadir, tapi siapa yang nggak hadir? Oh iya, gimana? Gajah. Oh, gajahnya masih di kulkas. Silakan dipanggil Mbak gajahnya Mbak, kasihan tuh. Nah, yang lain udah mau dapat makan, gajahnya masih dalam kulkas. Ya, jawabannya adalah betul. Ya, betul. Nanti saya kasih ribet ya, karena sudah menjawab betul. Tapi sebelum saya kasih ribet, tolong gajahnya dipanggil dulu tuh suruh datang. Ya. Yang ke berapa ya? Keempat atau soal yang terakhir. Nah, sebelum soal yang terakhir, oke. Jika Anda menemui kegagalan dalam 3 pertanyaan, pertama Anda masih punya 1 kesempatan untuk membuktikan kemampuan kalian, ya. Atau Anda. Pertanyaan keempat. Nah, ini kayak yang di film Ipin Upin tuh ya. Ya kan? Yang apa? Buayanya ditipu sama kerbau dan kancil, ya. Di sini pertanyaannya adalah Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak berhuni. Bagaimana caranya? Ya. Konferensi ya. Nah, termasuk buaya ya, lagi di konferensi jadi sungainya kosong, tidak ada buayanya, ya sudah tinggal apa? Kita tinggal berenang saja, nggak usah takut ada buayanya. Itu adalah sebuah pertanyaan, ya kan? Nah, oke. Kalau sudah ice breakingnya cukup? Apa mau lagi? Sudah ya, nanti waktunya habis ya di ice breaking ya. Kalau kalian sukanya ice breaking terus. Apa ada yang suka es krim? Es krim. Kemudian kita masuk ke materi inti ya. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik biar kalian terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk bisa mengikuti diskusi atau materi yang nanti akan kita pelajari bersama-sama, ya. Pertanyaan pemantiknya yang pertama itu adalah apa pengertian dari pengenalan diri? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oh iya, Mbak, silakan Mbak, jawab Mbak. Pengenalan diri itu kayak kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri. Jadi kayak memahami tentang kekurangan, kelebihan diri sendiri. Nah, terus pengenalan diri ini kayak kemampuan seseorang untuk lebih kenal sama dirinya sendiri, kayak kemampuannya itu mau apa gitu. Dia bisa menemukan kebahagiaan, membangun hubungan. Ya, itu adalah arti daripada pengenalan diri. Kita mengenal diri kita itu siapa, ya kan? Saya ini siapa sih? Pernah lihat film Jackie Chan? Yang judulnya Who Am I itu, ya? Siapa sih saya? Nah kan? Kalian tahu nggak? Kalian itu siapa? Tahu lah ya, saya adalah anak daripada orang tua saya. Tapi kan kalian belum bisa menemukan jadi diri kalian, saya ini siapa yang sebenarnya. Selain daripada saya anaknya orang tua saya ini siapa? Nah nanti kita bahas selanjutnya, ya kan?
sebelumnya yuk kita bikin kelompok ya, kita diskusi ya, biar kalian aktif ya kan, biar kalian bisa mencurahkan isi hatinya kalian, bisa mencurahkan pikirannya kalian, ide-idenya kalian di dalam diskusi tersebut. Yuk kita bikin 3 kelompok saja. Saya bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan bisa maju ke depan ya untuk mendiskusikan yang nanti akan saya bagi materinya ya. Silakan kalian duduk di depan ya, bisa membentuk lingkaran. Oke, sudah? Sudah terbentuk kelompoknya ya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 kira-kira ketua kelompoknya siapa nih? Oh ya, Mbak siapa namanya? Adinda. Ya. Untuk kelompok 2, ketua kelompoknya siapa, Mbak? Fiangka. Ya. Kemudian untuk kelompok 3, siapa? Oh ya, nggak usah bingung, Home Pimpah yang kena ya. Siapa namanya, Mbak? Aurel ya. Tadi Mbak Dinda, Fiangka, Aurel ya. Nanti akan saya bagi ya LKPD atau lembar kerja kelompoknya ya. Materinya kelompok pertama itu adalah tentang pengertian pengenalan diri ya. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah tentang tujuan daripada pengenalan diri. Kelompok yang ketiga, siap ya Mbak ya? Ya, kelompok yang ketiga itu adalah tentang manfaat daripada pengenalan diri ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya kalian masing-masing. Nah, kira-kira itu waktunya berapa menit? 10. Oke, 10 menit cukup ya? Ya. Kita mulai diskusinya ya, 10 menit dari sekarang. Silakan. Haus ya? Ya, enggak apa-apa ya. Tapi tetap fokus di diskusinya. Kalau mau jawab itu cukup disebutkan apa sama pengertian penjelasannya? Berarti sekalian ya, sekalian disebutkan. Iya.
Waktunya 10 menit. Silakan gunakan semaksimal mungkin ya untuk berdiskusi. Tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang main sendiri. Semuanya fokus dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Empat menit lagi. Tiga menit lagi. Oh, sudah selesai. Ya, nanti nunggu yang lain. Ya, waktunya kurang 2 menit. Ya. Yang sudah selesai, siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya. Biar diskusinya bisa aktif. Cukup ya? Sudah selesai ya?
Oke, diskusinya saya cukupkan karena waktu sudah 10 menit. Ya, silakan kalian bisa kembali ke tempat duduknya kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, kira-kira kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oh, kelompok 1 dulu, ya. Siapa tuh, Mbak Dinda? Di sini juga tidak masalah sambil berdiri. Perkenalkan, saya Adriana Demokrasi, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian dari pengenalan diri. Pengenalan diri adalah kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat merespon tuntutan dari dalam dan luar dengan tepat. Mengenal diri juga merupakan prinsip dasar untuk menetapkan tujuan hidup. Dengan mengenal diri, seseorang dapat mengetahui apa yang harus dicapai, apa yang ia butuhkan, sehingga ia dapat membuat rencana untuk masa depannya. Serta pengenalan pada diri sendiri adalah salah satu panduan individu untuk mengembangkan kepribadiannya. Pengenalan diri yang objektif akan membuat seseorang mengerti akan dirinya. Pengenalan diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri, sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Baik, terima kasih dari saya. Ya, itu adalah pemaparan dari kelompok 1 tentang pengertian dari pengenalan diri. Ya, mau langsung dikasih pertanyaan atau mempresentasikan dulu tiap kelompoknya? Siap ya, Mbak, untuk menerima pertanyaan dari kelompok yang lain ya. Nah, monggo, silakan. Mengapa penting untuk mengenal diri? Tadi pertanyaannya adalah ulangi, Mas. Mengapa penting untuk mengenal diri? Iya. Paham ya, Mbak ya? Jelas ya pertanyaannya ya. Mengapa penting kita untuk mengenal diri? Ya, silakan. Barangkali bisa dijawab. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Mengapa penting untuk mengenal diri? Pertama, membuat keputusan. Dengan memahami nilai-nilai dan tujuan hidup, kita bisa membuat pilihan yang selaras dengan diri kita. Yang kedua, membangun hubungan. Memahami diri sendiri membantu kita memahami orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik. Nomor tiga, mengatasi tantangan. Dengan mengenal kekuatan dan kelemahan kita bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, menemukan kebahagiaan. Ketika kita hidup sesuai dengan diri kita yang sebenarnya, kita cenderung merasa lebih bahagia dan puas. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah cukup? Bisa diterima, Mas? Paham ya? Iya, itu tadi jawaban dari pertanyaan Masnya, yaitu mengapa penting untuk mengenal diri. Kemudian kelompok 2, silakan bisa menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan bisa dibaca saja dari sini. Perkenalkan, nama saya Fianka Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan dari pengenalan diri. Tujuan dari pengenalan diri adalah untuk memahami diri sendiri sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul. Pengenalan diri juga dapat membantu seseorang untuk menentukan tujuan hidup, merencanakan karir, menjalani pengenalan diri, Ini yang dibaca. menemukan makna dari kepenuhan hidup, memiliki komitmen pada satu identitas, menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab, membantu menentukan prioritas dan mengatur jadwal keseharian. Itu cukup, Mbak?
Oke, kalau cukup kira-kira ada yang mau nanggapi nggak nih? Dari kelompok 2 yang mau nanggapi, silakan. Kalau enggak kasih pertanyaan, biar kelompok 2 bisa menjawabnya. Iya Mbak, silakan. Kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mengenal diri sendiri? Bagaimana cara mengenal diri sendiri? Ada banyak cara untuk mengenal diri sendiri. Beberapanya diantaranya adalah: pertama, introspeksi. Luangkan waktu untuk merenung dan mengamati pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Kedua, jurnal. Tuliskan pikiran, perasaan, dan pengalamanmu secara teratur. Tiga, berbicara dengan orang terdekat. Minta pendapat orang-orang yang mengenalmu dengan baik tentang dirimu. 4. Coba hal baru. Keluar dari zona nyaman dan coba hal-hal baru untuk menemukan minat dan bakat tersendiri. Oke, sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Oke, kalau sudah, lanjut ya. Kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Silakan, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bielza Aureli Maharani. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan manfaat pengenalan diri. Mengenal diri sendiri atau self-awareness dapat memiliki banyak manfaat, termasuk menenangkan pikiran. Dengan self-awareness, kita dapat menenangkan pikiran dari sengsara, serta meredakan stres, mengetahui kebutuhan. Kalian dapat mengetahui apa yang kalian butuhkan dan apa yang harus kalian capai. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan. Kalian dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki dan mengembangkan kelebihan serta memperbaiki kekurangan. Menunjang cita-cita. Kalian dapat menunjang cita-cita kalian dan merencanakan masa depan kalian seperti karir, hubungan, dan perjalanan. Memahami alasan. Kalian dapat mengetahui alasan apa yang membuat kalian gagal atau sukses dalam suatu hal. Membentuk karakter. Kalian dapat menerima diri apa adanya, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dan jujur kepada diri sendiri. Kalian juga dapat bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Ya, terima kasih presentasinya dari kelompok 3. Silakan dari kelompok yang lain barangkali mau menanggapi atau ngasih pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan. Iya, silakan Mbak. Saya Nurul Aziza dari kelompok 2 izin bertanya, apa manfaat yang kita dapatkan memahami diri sendiri? Ya, jadi pertanyaannya, apa manfaat dari mempelajari atau mengenal diri sendiri? Silakan bisa dijawab Mbak. Saya izin menjawab. Ya. Memahami pengenalan diri kita dapat: 1. Membuat keputusan yang lebih baik, memahami nilai-nilai dan tujuan hidup, membantu kita memilih jalan yang sesuai dengan diri kita. 2. Membangun hubungan yang lebih kuat, memahami diri sendiri membantu kita memahami orang lain dan membangun hubungan yang lebih berarti. 3. Mengatasi tantangan dengan lebih baik, memahami kekuatan dan kelemahan diri membuat kita lebih siap menghadapi berbagai situasi. 4. Menemukan kebahagiaan. Ketika kita hidup sesuai dengan diri kita yang sebenarnya, kita cenderung merasa lebih bahagia dan puas. Oke, itu adalah tanggapan dari kelompok 3. Gimana kelompok 2? Bisa diterima? Oke, kalau bisa, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan materi yang tadi sudah kalian diskusikan, ya, dari berbagai macam pendapat. Kalau yang tadi pendapatnya kalian masing-masing, sekarang adalah pendapatnya saya, ya. Yang benar yang mana Pak? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selama itu kita mencari referensi dari sumber yang berbeda, tidak ada masalah, ya. Ya, kita lihat materi tentang pembelajaran mengenai pengenalan diri, ya. Tadi sudah ditanyakan apa sih pengenalan diri, ya. Siapa sih saya, ya kan? Dari keluarga apa sih saya ini? Kan seperti itu, ya. Yuk kita lihat pengertian pengenalan diri, ya. Ini menurut Nusdirwan, pengenalan diri merupakan kemampuan seseorang untuk, ya, melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, ya kan?
sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Ya, itu adalah pengertian pengenalan diri menurut Nusjirwan. Ya, paham ya? Jelas ya? Oke. Yang selanjutnya, tujuan dari pengenalan diri. Apa sih tujuannya? Kita mengenal diri sendiri, ya kan? Nah, di sini menurut Amini YS, tujuan dari pengenalan diri itu ada dua. Ya, mungkin yang tadi kalian presentasikan, tujuan dari pengenalan diri itu lebih dari dua ya. Lebih dari dua. Tapi menurut Amini YS, tujuan dari pengenalan diri itu ada dua. Yang pertama, bisa dibacakan? Yang pertama, Secara umum, tujuan pengenalan diri adalah mengembangkan kesadaran mengenai diri dan sekaligus mengembangkan kemampuan untuk menampilkan diri tanpa mengganggu keberadaan orang lain. nah, ya, kita harus bisa tampil, ya kan? Melalui apa? Melalui bakat yang kalian miliki. Nah, caranya gimana, Pak? Saya mengetahui bakat saya. Ya, kalian sekolah di SMA Negeri 1 Pangkah. Di sini banyak kurikuler. Silakan bisa kalian ikuti. Kira-kira bakatnya saya di mana? Kan seperti itu. Ya. Jadi kalian nanti akan mengetahui. Tetapi setelah kalian mengetahui, ya kan, kalian tidak boleh mengganggu keberadaan orang lain. Contoh nih ya, contoh yang sering terjadi di masyarakat. Saya sudah tahu Pak, bakat saya adalah bisa memperbaiki sebuah kendaraan bermotor misalnya. Atau saya bisa memodifikasi kendaraan bermotor atau motor yang saya punya. Ya kan? Tapi yang terjadi di masyarakat, iya, dia bisa mengenal bahwa saya sudah mengenal dirinya, yaitu sebagai calon mekanik, ya kan? Karena bisa otak-atik motor. Tapi, nah, karena kalian mungkin usianya masih usia muda, ingin menunjukkan jati dirinya kalian, siapa sih saya? Knalpotnya diganti sama knalpot brong yang tidak layak untuk dipakai. Karena bukan standarnya, ya kan? Kemudian malam-malam keluar dari rumahnya, digeber motornya, plong, ya kan? Kira-kira mengganggu keberadaan orang lain atau tidak? Mengganggu ya? Mengganggu. Itu yang tidak boleh. Kalian, Pak, saya bakatnya nari, Pak. Ya kan? Saya bakatnya main drama, Pak, atau main rebana, Pak, ya kan? Nah, malam-malam kalian kumpul sama teman-temannya, kalian main rebana di rumahnya kalian dengan nada yang tinggi. Kira-kira tetangganya merasa terganggu atau tidak? Atau senang, alhamdulillah ada suara rebana. Saya yakin pasti akan mengganggu. Benar ya? Nah, itu berarti tidak boleh. Yang hobinya nari, ya kan, nyetel musik tarinya kenceng-kenceng, ya kan? Mengganggu orang yang lagi istirahat. Kan kita nggak tahu. Tetangga kita ada yang sakit gigi, ada yang sehat, ya kan? Kalau yang sakit gigi mendengarkan suara musik keras pun akan merasa linu ya, atau ngilu. Nah, itu paham ya? Tujuannya paham ya? Yang pertama tadi, yang kedua bisa dibaca Mbak, silakan. Yang kedua. Secara khusus tujuan pengenalan diri adalah agar seseorang atau individu dapat mengenali aspek-aspek positif dan aspek negatif, dapat pula mengenali kelebihan dan potensi positif yang ada pada dirinya, sekaligus mengetahui hal-hal negatif Pada dirinya. Dengan demikian, seseorang dapat mengoptimalkan potensi dirinya dengan penuh dalam mencapai tujuan hidupnya. Secara khusus pula, pengenalan diri juga bertujuan agar seseorang mampu dan bisa mengakui adanya kelebihan
Ya, itu adalah tujuan pengenalan diri yang kedua. Ya, secara khusus tujuannya adalah agar seorang individu dapat mengenali aspek-aspek positif dan juga aspek negatif. Ya, yang selanjutnya melalui pengenalan diri ini, ya kan, melalui pengenalan diri yang tepat, seseorang akan bisa memperoleh atau membentuk konsep diri yang tepat tentang dirinya. Dengan demikian, seseorang bisa berupaya untuk mengembangkan segi positif dan mengatasi segi negatif yang melekat pada dirinya, ya, sehingga mampu memupuk sikap-sikap positif sesuai dengan peran yang sedang diembannya. Misalnya menjadi murid yang rajin dan patuh sehingga disenangi guru dan teman-temannya. Ya, itu contoh yang konkret yang kalian bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam lingkungan sekolah. Ya, jadilah murid yang baik. Jangan jadi murid yang bandel. Ya kan? Karena kalau kalian menjadi murid yang baik, otomatis kalian akan disenangi oleh guru dan juga oleh teman-temannya. Kayaknya nggak mungkin ya kalau ada murid baik kemudian tidak disenangi sama guru dan juga tidak disenangi sama teman-temannya. Ada nggak tuh kira-kira? Nggak ada ya. Kalau kita baik, otomatis akan menghasilkan energi yang positif pula atau energi yang baik pula. Sehingga kalian akan disenangi oleh Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Paham ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya, manfaat pengenalan diri. Ya, jadi sudah ada di diskusi kalian menjelaskan tentang manfaat pengenalan diri. Sekarang menurut Aminia S, manfaat mengenali diri sendiri yaitu peserta didik dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pribadinya masing-masing. Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan diri untuk menunjang cita-cita. Yang keempat, mengetahui mengapa seseorang untuk menjadi sukses atau gagal dalam suatu hal. Yang kelima, merencanakan masa depan secara lebih terarah. Ya, itu adalah manfaat daripada kita mengenal diri sendiri, mengetahui apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Kira-kira saya hidup ini apa sih kebutuhan saya selain makan dan minum? Ya kan? Kita harus bisa bersosialisasi. Yang tadi sudah dicontohkan, kalian hidup di sekolah ya berarti bersosialisasinya dengan teman-teman yang ada di sekolah. Saya harus menjadi pribadi yang baik, ya kan? Harus menjadi pribadi yang positif. Kemudian yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pribadi. Karena manusia adalah makhluk yang unik. Ya tidak? Manusia itu makhluk yang unik. Yang diciptakan oleh Allah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Itu pasti ada pada setiap diri manusia punya kelebihan dan kekurangan. Tapi silakan kalian bisa menutup kekurangan kalian dengan kelebihan kalian. Jangan dibalik, ya kan? Kelebihannya ditutup, ya kan? Kekurangannya yang ditonjolkan. Otomatis kalau seperti itu, kalian hidup di sekolah, kalian tidak akan disenangi oleh guru kalian. Kalian tidak akan disenangi oleh teman-teman kalian, ya. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan diri untuk menunjang cita-cita, ya. Raihlah cita-cita setinggi langit. Karena setiap manusia pasti akan punya cita-cita. Ada yang tidak punya cita-cita di kelas ini? Cung, yang tidak punya cita-cita. Kamu nggak punya cita-cita? Waduh, masih bingung? Ya, nanti bisa, ya kan, mempelajari tentang dirinya, ya kan? Tadi kan sudah diskusi. Mudah-mudahan setelah ini sudah tidak bingung lagi untuk menentukan mau jadi apa sih saya, kan seperti itu, ya.
Kemudian mengetahui mengapa seseorang individu menjadi sukses atau gagal dalam suatu hal. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa kok saya selalu gagal? Padahal sama-sama manusia, sama-sama belajar, sama-sama belajar. Ya kan, sama-sama makan, sama-sama minum. Kok dia bisa berhasil, saya tidak? Kira-kira ada apa nih pada diri saya? Yang terakhir, merencanakan masa depan secara lebih terarah, ya. Silakan, kalian punya masa depan kalian masih panjang. Kalian adalah penerus bangsa ini, ya kan? Yang bisa memajukan bangsa ini sampai dengan semaju-majunya, sampai dengan diakui oleh dunia internasional bahwa pelajar Indonesia, bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya. Paham ya? Oke, kalau paham, selanjutnya adalah mengapa kita harus mengenal diri sendiri, ya kan? Kenapa? Ya kan? Kita harus mengenal diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu sangat penting, terutama sebagai landasan fondasi yang kuat untuk mengembangkan diri. Ya, dengan kata lain, semakin Anda mengenal diri sendiri, maka semakin Anda mudah mengembangkan potensi yang dimiliki dalam meraih kesuksesan. Ingat, ya, mengenal diri sendiri jauh lebih sulit ketimbang timbang mengenal orang lain. Maka kenalilah diri Anda sendiri, terutama untuk mengembangkan potensi yang Anda miliki atau yang kalian miliki. Orang lain hanya sebagai jembatan penghubung saja, ya. Paham ya? Oke. Terima kasih. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami serta bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian masing-masing. Ya. Yang selanjutnya adalah sebelum acara ini atau pembelajaran ini diakhiri, karena waktu tidak terasa ya, sudah 1 jam kita berdiskusi bareng, belajar bareng, ya kan? Kemudian yang selanjutnya, kira-kira dari materi yang tadi sudah disampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya Mbak, silakan simpulkan Mbak. Ya. Ya. Lalu yang kedua, membangun motivasi Ya. dan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Iya. Saya sebagai peserta didik akan termotivasi untuk mengembangkan diri. Lalu yang terakhir, menurut saya membentuk sikap positif kegiatan ini membantu saya sebagai peserta didik untuk memiliki sikap yang lebih positif terhadap diri saya sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan atau apa yang sudah kalian diskusikan di materi pembelajaran kali ini. Selanjutnya adalah kita refleksikan ya, apa yang sudah kalian pelajari. Silakan nanti kalian bisa buka buku dan juga pulpen kalian, ya. Nanti ditulis refleksinya adalah apa kelemahan dan kelebihan yang kalian miliki, ya. Tuliskan 5 saja, ya. Kelebihan 5, kelemahan 5. Paham ya? Itu sebagai refleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah habis ya. 1 jam tidak terasa karena saking aksesnya kita ikuti pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita, kalian semua khususnya, ya kan, untuk bisa meraih cita-cita di masa yang akan datang atau cita-cita di masa depan. Berdoa mulai.
Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Ya, sama-sama.